meminta maaf dikarenakan pergi ke klub, budaya K-pop menjadi semakin gila. Untuk Eddie nampaknya emang benar-benar udah kayak, wah gua nggak tahan lagi nih gitu. So this time, kalian sebagai penggemar harus tahu. Hi everyone, I'm Misul Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Fighting! Alright teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi soal dunia per K-popan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Shin Zodiac yang sudah memberikan klarifikasi soal dirinya yang dipoto bersama dengan seorang gadis di luar klub. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Jadi teman-teman, menurut postingan di Weibo nih, Shin itu diduga pergi ke klub yang sama pada dua waktu yang berbeda. Hal itu dikarenakan di foto-foto yang beredar, Shin itu terlihat mengenakan pakaian yang berbeda. Sehingga inilah yang membuat netizen-netizen di Weibo menduga bahwa Shin nampaknya mengunjungi klub yang sama di hari yang berbeda. Dan seperti yang terlihat di foto yang beredar, Shin itu terlihat bersama dengan seorang gadis. Apa yang memicu kemarahan penggemar adalah kedekatannya dengan gadis itu. Dia terlihat menyentuh lengannya dan banyak lagi. Dan insiden ini segera menyebar seperti api di sosial media lain, salah satunya adalah X. Dan tepatnya pada tanggal 15 Juni 2024, Shin sudah mengklarifikasi tentang isu yang beredar. Dia mengatakan kepada penggemar bahwa gadis yang terlihat itu hanyalah seorang teman kok. Adapun untuk Shin menuliskan, "Aku di sini, aku tidak berkencan, dia hanyalah teman lawan jenis biasa. Ini salahku dikarenakan aku melakukan sesuatu yang menyebabkan kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf dikarenakan telah membuat khawatir semua orang. Di masa depan, aku akan lebih memperhatikan tindakanku. Dia bukanlah seseorang yang suka menggoda, dia itu benar-benar hanya teman dekat." Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Shin, yang mana dia mengatakan bahwa gadis yang terlihat dipoto bersama dengannya di luar klub itu hanyalah teman dekat saja, bukan kekasihnya. Begitu guys. Dan teman-teman, berbicara mengenai idol yang diisukan pergi ke klub nih, sebelumnya ada juga Hangul B173. Namun untuk yang Hangul ini lumayan lucu teman-teman. Kenapa lucu? Karena teman-teman faktanya dia itu nggak ke klub tapi berada di tempat lain. Intinya adalah netizen itu kayak salah paham. Jadi teman-teman ceritanya tuh kayak gini, ada sebuah foto yang beredar, fotonya kayak gini. Nah netizen-netizen berkomentar, kalau kita lihat sekilas nampaknya Hangul itu lagi have fun atau lagi bersenang-senang deh di klub. Namun kalau kita perhatikan dengan lebih detail, ini tuh bukan di klub teman-teman. Tapi nih guys, foto ini itu diambil di Lotte World bersama dengan gurunya. Adapun seseorang yang memposting foto yang mengatakan bahwa mereka pergi ke angkatan laut bersama dengan Hangul, tetapi ternyata itu nggak benar, dan itu adalah foto dirinya di sekolah menengah dengan seragam taekwondo-nya. Dan teman-teman melihat bagaimana isu yang satu ini, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama dengan komen kayak gini guys, "Tunggu, dia idolku, hahaha Hangul, dia adalah leader serba bisa B173, visualnya terbaik, tolong beri dia banyak dukungan." Terus ada lagi yang komen, "Tunggu, foto terakhir benar-benar terlihat seperti Soju, padahal aku tahu itu bukanlah Soju." Beberapa foto memang perlu penjelasan sih. Memang wajahnya ada aura anak nakal, tapi dia juga adalah leader yang aku idolakan sejak era Produce. Dan teman-teman, gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, aku yakin nih di sini ada teman-teman yang juga mungkin bertanya-tanya, "Kak, idol itu emang boleh ya ke klub?" Yorobun, perlu kalian ketahui bahwa idol K-pop seperti banyak selebriti lainnya, itu biasanya tunduk pada peraturan dan juga kontrak ketat yang ditetapkan oleh agensi mereka. Aturan ini seringkali mencakup pembatasan berbagai aktivitas, seperti pergi ke klub, minum alkohol, berkencan di depan umum, dan masih banyak lagi. Tapi nggak semua agensi kayak gitu sih. Ada beberapa agensi yang juga kayak ya nggak apa-apa gitu kalau idolnya pergi ke klub, alias memperbolehkan mereka untuk pergi ke klub. Namun nih guys, meskipun beberapa idol mungkin diizinkan pergi ke klub atau terlibat dalam aktivitas yang biasanya berhubungan dengan kehidupan malam, hal ini pada akhirnya bergantung pada peraturan dan juga pedoman yang ditetapkan oleh perusahaan manajemen mereka. Beberapa perusahaan mungkin memiliki peraturan yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan peraturan ini itu dapat berbeda dari satu grup ke grup lainnya atau bahkan dalam grup yang sama. Perlu dicatat nih guys bahwa industri musik K-pop itu dikenal dikarenakan penekanannya pada citra dan juga disiplin. Dan para idol itu diharapkan untuk dapat menjaga image yang bersih dan juga sehat untuk menarik basis penggemar yang lebih besar. Perilaku apapun yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut berpotensi berdampak negatif pada karir seorang idol.
Namun nih teman-teman, perlu dicatat ya, informasi tentang peraturan dan juga regulasi khusus untuk idol K-pop itu dapat bervariasi. Gak semuanya itu sama. Dan teman-teman, belum lama ini ada seorang idol Gen 4 yang menghadapi reaksi keras dikarenakan mengakui bahwa dirinya pergi ke clubbing. Jadi ceritanya pada bulan Februari, member dari Tempest yakni Hwarang menuai kritik setelah percakapannya dengan seorang penggemar saat acara fansign call bersama dengan penggemar. Selama pembicaraan mereka, OP mengklaim bahwa dia melihat Hwarang di sebuah klub di tengah masa hiatusnya. Sang idol lantas mengakui namun mengklarifikasi bahwa dia pergi ke sana hanya dikarenakan dia menyukai musik. Hwarang juga membantah bahwa dia telah menghubungi gadis-gadis dari klub dan membuktikan kepada penggemar bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati penggemar. Dan saat itu, agensi telah meminta maaf dan mengatakan bahwa Hwarang sedang merenungkan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun masalah ini tampaknya telah mereda setelah itu, para penggemar terkejut setelah agensi tersebut mengumumkan setelah 2 minggu nih bahwa sang idol itu akan hiatus dari aktivitas grupnya. Secara khusus, Tempest dijadwalkan untuk comeback dengan mini album kelima mereka yang bertajuk Tempest Voyage pada tanggal 11 Maret yang lalu. Namun, menjelang comeback tersebut, Yuehwa Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa grup itu akan tetap beranggotakan 6 orang saja untuk aktivitas menata mereka, enggak termasuk Hwarang. Dan mengenai alasannya, agensi mengatakan, selama diskusi, Hwarang tidak bisa mendapatkan kembali kepercayaan. Dalam keadaan seperti ini, kami menilai bahwa tidak mungkin bagi tim untuk melanjutkan aktivitas bersamanya. Jadi, kami pun memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas dari Hwarang. Dan teman-teman, usai melihat bagaimana yang terjadi dengan Hwarang, banyak dari penggemar dan juga netizen yang non-penggemar itu juga turut memberikan reaksi atau turut memberikan komentar terhadap bagaimana tindakan dari agensi. Gak sedikit dari netizen yang mengkritik agensi dikarenakan menganggap bahwa sebenarnya Hwarang juga is okay kok pergi ke klub, mengingat dia itu sudah berada di usia yang legal. Komentar-komentar dari netizen seperti ini guys, coba kita baca ya. Yang pertama ada yang komen kayak gini, Hwarang itu lahir pada tahun 2001 dan sudah dewasa. Dia itu berusia 22 tahun. Jadi apa masalahnya kalau dia itu pergi ke klub? Mereka menciptakan kontroversi mengenai sesuatu yang gak perlu. Meminta maaf dikarenakan pergi ke klub, budaya K-pop menjadi semakin gila. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Dan bagaimanakah berapa kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Intinya adalah untuk masalah pergi ke klub, apakah boleh atau enggak? Ya itu balik lagi teman-teman, terhadap bagaimana kebijakan dari agensi. Dan untuk respon penggemar, nampaknya menurut aku ya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin merasa kayak nggak suka idolnya pergi ke klub. Atau ada yang merasa bahwa is okay juga sih kalau mereka pergi ke klub ya. Asalkan mereka sudah dewasa dan nggak melakukan something yang aneh. Intinya adalah pasti beda-beda guys. Kalau kalian sendiri gimana nih? Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Ini juga cukup mengejutkan sih, cukup mengejutkan banget. Jadi di topik kedua ini ada seorang idol K-pop yang mengisyaratkan tentang bagaimana perselisihan serius dalam grup dan juga perusahaannya. Yang ini pun lantas memicu ketakutan di kalangan penggemar. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Meskipun idol K-pop sering menggambarkan diri mereka sebagai sekelompok teman dekat seperti keluarga, terkadang hal ini tidak terjadi. Meskipun banyak kelompok yang mengalami hal serupa, pengetahuan bahwa kelompok terkadang mengalami pertengkaran serius dan juga masalah lain di antara satu sama lain adalah hal yang umum. Dan baru-baru ini pesan seorang idol kepada para penggemar membuat banyak orang khawatir tentang apa yang terjadi dengan grup tersebut. FYI, pada tahun 2022 ada sebuah program survival yang bernama Stars Awakening memilih 7 pesaing untuk membentuk grup terakhir Ensign. Tahun berikutnya, setelah aktivitas pra-debut, Ensign direstrukturisasi, menambahkan 3 anggota baru sebelum debut resmi mereka pada tanggal 9 Agustus 2023. Grup ini lantas comeback pada Februari 2024 dan para penggemar telah menantikan bagaimana comeback ketiga mereka. Namun, pada tanggal 12 Juni, salah satu membernya yaitu Eddie mengirimkan beberapa pesan kepada penggemar yang membuat banyak orang marah, bingung, dan juga takut. Seperti dilansir dari Korea Bu dalam berbagai pesan yang dikirim di platform Prom, Eddie ini memulai dengan mengatakan bahwa dirinya enggak tahan lagi dan mengatakan bahwa penggemar berhak mengetahui kebenarannya. Dia lantas menindaklanjuti pesan-pesan ini dengan mengatakan bahwa dia sekarang akan mempertimbangkan kesehatannya dan informasi berikut tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Eddie lantas mengatakan bahwa mereka bukan sebuah tim dan mereka tidak pernah menjadi sebuah tim. Dia lantas menambahkan bahwa mereka yakin bukanlah sebuah keluarga dan semuanya akan masuk akal nantinya. Adapun untuk pesan dari Eddie seperti ini guys, coba deh dibaca ya. Aku nggak bisa tahan lagi. I'm done, aku selesai. You guys itu berhak untuk mengetahui kebenarannya. Whatever happens atau apapun yang terjadi mulai sekarang, I hope
Aku harap kamu semua atau kalian semua mengerti bahwa ini adalah tindakan yang sudah aku tahan sejak lama. I've been silent and patient. Aku sudah diam dan sangat sabar selama ini. Alright. Jadi untuk Eddie nampaknya emang benar-benar udah kayak, wah gua nggak tahan lagi nih gitu. So this time, kalian sebagai penggemar harus tahu apa yang terjadi di antara kita. Kalian deserve untuk mengetahui bagaimana kebenarannya. Begitu guys. Oke teman-teman, di pesan yang berikutnya, di sini Eddie itu seperti mengatakan bahwa mereka itu bukan seperti sebuah tim. Pesannya kayak gini, we aren't a team, kita bukanlah sebuah tim. Never was, nggak pernah jadi sebuah tim. Tidak ada orang di sini, tempat di sini yang benar-benar tulus. I've had it with them. Aku nggak hanya bicara tentang company, aku yakin kalian mampu mengerti bagaimana sisanya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana curhatan dari Eddie. Dan Yorobun pada tanggal 14 Juni ini, agensi dari Ensign yaitu NCS Entertainment sudah merilis sebuah statement. Statement dari mereka seperti ini guys, coba deh dibaca ya. Halo, ini NCS Entertainment. Dengan menyesal kami informasikan kepada Anda bahwa anggota Ensign, yaitu Eddie, tidak dapat menghadiri acara penandatanganan penggemar hari ini yang dijadwalkan pada tanggal 13 dikarenakan masalah kesehatan. Saat ini Eddie sedang beristirahat dan kami memprioritaskan pemulihan kesehatan artis di atas segalanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan artis tersebut kembali ke jadwalnya sesegera mungkin. Kami akan memberikan panduan lebih lanjut mengenai jadwal selanjutnya. Kami dengan tulus meminta maaf atas berita mendadak ini kepada semua penggemar yang mendukung Ensign. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari mereka. Intinya adalah untuk agensi tidak menanggapi tentang bagaimana statement dari Eddie. Mereka itu hanya mengatakan bahwa Eddie lagi hiatus sekarang. Dan gimana nih pendapat kalian usai mendengarkan kabar yang satu ini? Apakah kalian juga sebagai penggemar sedih mendengarnya? Tentu ya pastilah ya, sebagai penggemar juga sedih banget gitu. But ini tuh emang bukan rahasia umum lagi sih teman-teman. Terkadang ada grup yang memang seperti sebuah keluarga, ada yang seperti rekan kerja saja, bahkan ada yang seperti nggak akur juga. Banyak teman-teman, dan itu juga sudah sempat kita bahas ya di beberapa video-video yang sebelumnya. Mungkin kalian sebagai orang-orang yang sudah ngikutin aku dari lama banget, itu pasti sudah menonton tentang bagaimana story di balik grup yang agak kurang akur di kehidupan nyata. Well, kita harapkan yang terbaik saja guys untuk mereka. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.